lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin wa min tarkiha wal khuruji minha ala yakinin. Ajaban artinya ajibtu ajaban, aku takjub heran akan sebagai heran. Bagi orang-orang yang menuntut akan dunia, mengepung akan dunia, sedangkan dia daripada menghasilkan dunia itu atas perkiraan. Orang berdagang, apakah dia yakin dia untung? Nah, itu perkiraan dia untung. Orang bertani, perkiraan dia dapat hasil pertaniannya. Nah, kada dia yakin. Adalah orang bertani itu yakin panen. Adakah orang berdagang yakin untung? Semuaan itu adalah kira-kira. Nah, perkiraan. Aku heran bagi orang yang mencari dunia, sedangkan dia menghasilkan dunia itu atas dasar kira-kira. Dan daripada mengambil manfaat dengan sesuatu yang dia hasilkan sesuatu itu dari dunia atas keraguan-raguan. Andai kata dia sudah untung misalnya, panen misalnya, nah, menggunakan hasil panennya itu pun inya kada yakin. Barangkali kada sempat menggunakan hasil panen itu dia mati. Nah, orang berdagang, kalau berdagang untung, nah, keuntungan yang dia dapatkan itu belum tentu sempat dia nikmati. Bisa-bisa belum dia nikmati, belum balik ke rumah bawa untung itu sudah mati. Wa min tarkiha wal khuruji minha ala yakin, dan daripada meninggalkan dunia dan keluar daripada dunia itu atas yakin. Kalau perkara dia meninggal dunia itu yakin. Nah, jadi itulah ujar Sidin keanihanku terhadap orang-orang yang menuntut akan dunia itu. Yang dituntutnya itu kada pasti. Andai kata dia dapat yang dituntutnya, memanfaatkannya pun kada tentu pasti. Nah, sedangkan dia meninggalkan dunia itu adalah pasti. Nah, di mana letaknya heran itu? Nah, kenapa orang ini kada menuntut akan akhirat? Nah, sedangkan akhirat itu pasti akan dia datangi. Akhirat itu pasti akan dia rasakan. Nah, kenapa sesuatu yang pasti itu dia tidak menghiraukan? Kenapa sesuatu yang pasti itu dia lingahkan? Nah, menuntut sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada kepastiannya itu. Nah, itu yang jadi keanihan bagi Sidin ini. Nah, jadi itulah dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau berdoa dengan para sahabat Sidin. Antara lain doa Nabi itu, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina.
Nah, wala taj'alid dunya, ya Allah jangan kau jadikan dunia itu paling besar pemikiran kami, paling besar perhatian kami, paling besar kesibukan kami. Nah, artinya Nabi itu berdoa ini bukan meninggalkan dunia secara total, bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan, kada mengurusi dunia sama sekali. Itu kada masuk dalam ajaran Nabi kita. Nah, dalam ajaran Nabi kita ini kita disuruh mengurusi dunia, tapi jangan sampai urusan dunia itu menjadi paling besar pikiran kita, paling banyak menyita waktu kita. Nah, itu oleh pensyarah hadis ini dijelaskan, la taj'al talabal mal wal jah akbara qasdina wa hammina. Jangan kau jadikan ya Allah mencari harta, kedudukan itu merupakan yang paling besar tujuan kami di dalam dunia ini. Artinya kita boleh mencari dunia, kita boleh mencari kedudukan, kita boleh mencari kekayaan, tapi jangan sampai itu menghabiskan sebagian besar waktu kita. Jangan sampai menyita sebagian besar pemikiran kita, sehingga waktu kita untuk akhirat tinggal sedikit, pemikiran kita untuk hari depan akhirat tinggal sedikit, karena sudah habis disita oleh pemikiran dunia. Nah, itu yang sangat berlindung Nabi kita kepada Allah. Silahkan kita mencari dunia, silahkan kita hendak mencari pangkat kedudukan, tapi ingat, jangan sampai itu menyita waktu, habis waktu untuk dunia. Ada sedikit lagi tinggal hanya sekedar untuk sembahyang 5 waktu, hanya sekedar untuk melakukan yang wajib-wajibnya, yang lainnya habis disita oleh dunia. Nah, itu yang dilarang, itu yang diingati oleh Nabi, jangan sampai itu. Wala mablagha ilmina, ujar Nabi, ya Allah jangan kau jadikan dunia itu kesudahan ilmu kami. Artinya kalau urusan ilmu dunia sangat menguasai, luar biasa pintarnya kalau urusan dunia, urusan membangun bangunan, urusan membikin apa, ilmunya hafal, ilmunya mahir secara rinci. Tapi kalau ilmu urusan akhirat, kada tahu banyak. Rukun sembahyang berapa, kada tahu. Sembahyang tuh ada yang sunat abaatnya, kada tahu. Nah, mana sunat abaat, yang mana sunat hayat, kada tahu. Padahal hari-hari dilaksanakan, hari-hari dikerjakan. Kalau urusan dunia, nomor 1 sudah pintarnya. Artinya kalau urusan dunia apa aja bisa, urusan ini. Tapi kalau urusan agama banyak kada tahu. Nah, ini. Nah, artinya apa? Silahkan aja belajar ilmu dunia, ilmu berdagang, silahkan belajar ilmu bakabun, silahkan belajar. Tapi jangan sampai melebihi ilmu urusan agama. Urusan agama lebih penting lagi diketahui. Kayak apa cara ibadah kita supaya diterima oleh Allah, kayak apa cara supaya wudhu kita ini hasil, sembahyang kita ini bagus, kayak apa cara-caranya. Nah, itu kurang. Nah, itu yang Nabi kita berlindung itu. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Banyak orang yang sekolah tinggi sampai profesor urusan dunia, profesor urusan pertanian, profesor urusan politik, hukum, profesor macam-macam. Membaca Fatihah aja kadang-kadang. Baca Fatihah kadang-kadang. Ini profesor yang luar biasa pintarnya urusan pertanian misal bidang.
Nah ini yang Nabi kita berlindung daripada Allah. Artinya ilmu urusan dunia itu luar biasa pandainya. Sedangkan akhirat nah kada tahu tadi Fatihah aja namana nang bujur bacaannya kayak ini, ra-nya kayak ini, ainnya kada bisa. Padahal kalau urusan dunia sudah kada ada sekolahnya lagi. Nah itu artinya wala mablagha ilmina. Nah, jadi ajaban liman yatlubud dunia. Sungguh aneh, aku heran orang yang mencari dunia padahal menghasilkan dunia yang dicari belum tentu dapat. Kalaupun dapat juga belum tentu sempat memanfaatkannya. Wa min tarkiha wal khuruji minha, dan meninggalkan dunia, keluar dari dunia itu ala yakinin yakin. Jadi manusia itu kada lepas di antara dua. Bila kada meninggalkan dunia, ditinggal dunia. Nah, meninggal dunia artinya mati. Meninggal harta, meninggal pangkat, meninggal kedudukan, meninggal bintang di baju, bandak, macam-macam. Tertinggal semuaan. Orangnya kada ada lagi. Nah, itu ngarannya meninggal dunia. Ada yang ditinggal dunia. Nah, ditinggal dunia lebih sakit lagi. Orangnya masih hidup, pensiun sudah. Orang kada ada lagi nang menghormati, kada ada lagi nang berdiri menyambut bila datang. Pensiun. Nah, itu ditinggal dunia. Ditambah lagi kada berharta. Hartanya habis, pangkatnya habis. Orang ini ditinggal oleh dunia. Nah, jadi manusia itu kada sunyi daripada dua itu. Bila kada meninggal dunia atau ditinggal oleh dunia. Orang-orang yang pensiun itu ditinggal dunia. Orang-orang mati rahatan menjabat itu meninggal dunia. Nah itu pasti. Nah, jadi kenapa nang pasti itu kada disiapkan artinya. Nang pasti itu kada dipikirkan. Man ta'awwadal naqdal azaim. Bacaannya itu man ta'awwada naqdal azaim. Dalam kitakan yang dahulu, kitakan aslinya man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Barang siapa yang terbiasa meninggalkan sesuatu yang penting, artinya yang diperintah Allah, melanggar yang dilarang oleh Allah. Man ta'awwada naqdal azaim. Barang siapa yang terbiasa meninggalkan perkara-perkara yang penting. Maksudnya siapa yang terbiasa meninggalkan yang wajib, terbiasa melanggar hukum-hukum Allah. Jadi kebiasaan. Didinding antara dia dan antara keberuntungan. Dijauhkan, dipisahkan antara dia dan antara keberuntungan. Nah, orang yang terbiasa meninggalkan yang wajib misalnya, yang sudah terbiasa melanggar yang haram, ini orang kada bisa dikatakan orang saleh. Kada orang saleh lagi ngarannya. Orang yang saleh itu orang yang selalu melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah, baik wajib maupun sunat, dan senantiasa menjauhi yang dilarang Allah atau yang tidak disuka oleh Allah. Itu saleh. Orang yang terbiasa melakukan dosa itu kada mau bergelar saleh.
Nah, sedangkan keberuntungan itu didapat bagi orang yang saleh. Apa keluputannya kalau kita kada termasuk orang saleh? Nah, kerugian kita kalau kita ini kada jadi orang saleh. Satu, kita keluputan doa dari kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu diwajibkan mendoakan orang saleh dalam sembahyang 5 waktu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, kalau kita kada termasuk orang saleh, kada masuk doa itu. Maka yang mengucap itu mulai nabi, sahabat, tabi'in, para wali-wali, semuaan mereka itu mengucap assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Selamat sejahtera dunia akhirat atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, kalau kita kada termasuk saleh, kada termasuk doa itu. Nah, semacam dulu kita luput di situ. Kalau gawian kita nih ketujuh meninggalkan yang wajib, ketujuh membuat yang haram. Nah, pengertian ketujuh itu lain sekali-sekali. Sekali-sekali itu artinya itu dimaklumi aja. Orang sekali-sekali melanggar hukum Allah itu dimaklumi. Karena kada ada yang dipelihara lain pada Nabi. Orang sekali-sekali meninggalkan yang fardu itu kada apa-apa, sekali-sekali. Apalagi tobat. Ini yang maksud ini ta'awwada, ini terbiasa. Nah, gawian sudah. Gawian. Jadi pekerjaan meninggalkan yang fardu walaupun satu fardu dari sekian banyak fardu. Misalnya sembahyang 5 waktu, ini sewaktu ada nang kada kawa sembahyang. Sewaktu aja nang langganan sembahyang hingga pukul 7 sembahyang subuh. Yang maghrib pas saja waktunya, zuhur pas saja waktunya, asar pas saja, bila subuh hingga pukul 7, pukul 8. Ini ta'awwad ngarannya, tak biasa. Nah, ini orang kada kawa dikatakan orang saleh. Sekali-sekali bangun pukul 7, Nabi kan pernah sekali-sekali bangun siang dalam peperangan dengan para sahabat. Ajar Nabi, kita guringan malam ini. Siapa kayaknya yang berjaga menggarak subuh? Ya sahabat Bilal kayaknya orang menggarak subuh. Kayaknya Bilalnya untuk guringan juga. Tak guringan juga Bilalnya. Habis melandau semua. Nah, sekali-sekali itu kada apa-apa. Apalagi Nabi supaya jadi hukum. Nah, kalau Nabi itu melanggar sesuatu jadi hukum jadinya. Nabi pernah sembahyang zuhur 2 rakaat salam. Lalu jadi hukum, tapi sekali itu aja nanti ada muntitir rancak. Sembahyang zuhur 5, menu 4. Amun Nabi bujur ya subah, tapi sekali itu aja sih dia lain pada itu kan ada untuk mengulahkan hukum. Nah, mengulahkan kayak ini kalau sembahyang zuhur 2 rakaat kayak apa menyambungnya. Namun kada praktik Nabi kita kada tahu. Nah, jadi itu lain lawan ta'awwada. Membiasakan melanggar hukum Allah, maka didinding antaranya dan antara keberuntungan. Apa keberuntungan yang pertama yang dia hilang? Keluputan doa orang muslimin. Yang kedua apalagi? Keluputan daripada tawallillah. Karena Allah itu yatawallas salihin. Inna waliyallahu alladhina amanu wa huwa yatawallas salihin. Allah itu mengurusi orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh itu diurus oleh Allah. Kayak apa hidupnya supaya bagus, kayak apa dagangnya supaya bagus, kayak apa rumah tangganya supaya bagus, kayak apa kebunnya supaya bagus, kayak apa kendaraannya. Orang-orang saleh itu diurus semua oleh Allah. Wa huwa yatawallas salihin. Itu Quran. Allah itu mengurus orang-orang saleh.
Jadi orang saleh walaupun kita kadang mengurusinya, Allah sudah mengurusinya. Nah kayak apa Allah mengurusinya? Allah tunjuk ada orang-orang yang dicintai Allah untuk mengurusi orang saleh itu. Bukan Allah pun turun mengurusinya kadang itu. Artinya Allah mengutus seseorang manusia yang dikasihinya untuk mengurusi orang saleh itu. Nah kalau kita kada saleh, kita kada diurusi oleh Allah. Sehingga dagang kita berantakan, rumah tangga kita berantakan, usaha kita semua andaur. Kenapa? Karena kada diurusi oleh Allah. Coba orang-orang saleh, adakah yang melarat hidupnya orang saleh? Adakah orang saleh yang berantakan rumah tangganya? Adakah orang saleh yang bangkrut berdagang? Kada ada. Adakah orang saleh talilit hutang? Kada ada. Adakah orang saleh tagadai rumah? Kada ada. Semuaan itu orang kada saleh. Karena orang saleh itu Allah yang mengurus. Wa huwa yatawallas salihin. Allah itu mengurusi orang-orang saleh. Nah, ini jangan khawatir kalau orang saleh kada bakal sengsara dunia akhirat. Kenapa? Allah yang mengurus. Namun kita tak biasa melanggar hukum Allah, meninggalkan yang diwajibkan, kita kada diurusi oleh Allah. Usaha yang dikira untung jadi banyak hutang. Rumah tangga kada damai, semuaan jadi ribut. Kenapa? Karena Allah biarkan. Allah kada mengurusinya. Nah itu yang kedua. Jadi kalau putan dari doa orang muslim, kalau putan daripada urusan Allah. Yang ketiga, nah al-fawat min khiffatil hisab, kalau putan daripada ringannya hisab. Nah, hisabnya berat kayaknya. Hisab di hadapan Allah itu berat kalau kita kada jadi orang saleh. Kalau jadi orang saleh. Jadi orang saleh itu orang yang senantiasa menjunjung perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat. Kalaupun tertinggal itu sekali-sekali, itu pun dia tobat kepada Allah. Orang yang selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah, menjauhi yang dibenci oleh Allah. Kalaupun dia mau sekali-sekali, itu pun dia tobat kepada Allah. Itu orang saleh. Idza da'atka nafsuka ila syahwatin wa syagalatka fa iyyaka an taqula ujibuha bihadhihi wa ufarrigul qalba fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'zama minha. Apabila mengajak kepada engkau nafsu engkau kepada satu keinginan dan itu menyibukkan engkau, janganlah engkau berkata, aku luluskan ini syahwat, ini nafsu pada ini syahwat, dan aku lapang hati. Maka engkau jika meluruskan itu nafsu kepada syahwat itu, dia mengajak akan engkau kepada yang lebih besar daripada syahwat itu. Itu biasanya godaan daripada syaitan. Nah, kita ini sudah bagus nih, nuntut ilmu sudah bagus, beribadah kita sudah teratur. Arti ibadah teratur itu ada amalan-amalan yang sudah kita jaga. Zikir kita mungkin sekian sehari, salawat kita, Quran kita, sembahyang sudah atur, sudah bagus. Nah kadang-kadang ada bujukan nafsu, gawi ini. Nah, karena itu memang gawi ini, ikam selesai, istirahat pada apa lagi. Nah jangan dituruti itu. Karena jaraknya istirahat itu dustainya. Karena bila kita gawi itu selesai, ada pulang datang enggak nabada itu lagi. Nah, itu sudah bagus beribadah, lancar sudah, bagus sudah beribadah kita. Ada peluang yang bagus, bisnis apakah misalnya. Nah ujar nafsu itu bagus bisnis itu kalau kita menggawi ini bisnis itu untung 100 juta. 100 juta ambil, kau aja istirahat
setahun pensiun makan dan itu. Nah, biar ikam dulu pray mengaji, ikam pray dulu beribadah kata bapak, ambil 100. Jangan dituruti. Karena bila kita turuti dapat 100 juta, kena datang lagi 1 miliar pulang bulannya. Datang pulang kena. Nah itu memang bujukan daripada nafsu kita. Selalu dia mengiming-imingi, ikam gawi ini tuntung selesai. Lapang. Nah itu hanya bujukannya. Kada akan lapang. Kita ambil sakilan datang nang sasta. Ambil sasta datang lagi nang sadapa. Ambil sedapa datang lagi nang 10 hektar umpamanya. Samuan tuh nafsu kita selalu mengajak kepada yang lebih besar. Jadi apabila sudah dunia kita cukup, ibadah kita bagus, teratur, wirid-wirid rapi, nah itu sudah pertolongan Allah kepada kita yang luar biasa. Luar biasa nikmat Allah kepada kita. Kita makan cukup, nukar pakaian kawa, usaha kada tapi ngali, ibadah kita bagus, rapi, teratur, istiqamah, muwazabah, itu sudah. Jangan pindah lagi pada situ. Jangan ditambahi macam-macam lagi. Nah, karena akan merusak yang sudah ada. Merusak yang sudah ada. La yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haqq ma yajidu ahlus syahawat fi syahawatihim minal lazzati wal halawah. Tidaklah sampai seorang hamba itu kepada hakikat iman. Kan iman ini kayak nyiur. Ada sabut, ada tempurung, itu iman. Ada lagi nyiurnya. Hakikat iman itu apa? Minyaknya. Itu hakikat iman. Kita ini semuaan beriman, cuma mungkin sampai tempurung iman kita, mungkin sampai sabutnya aja. Sabut tuh kalau tidak guna yang pada dibakar tuh benar aja. Berguna tempurung pada sabut. Nah, sempurung baik lagi pulang kalau sudah nyiurnya. Nah, kalau sudah nyiurnya jadi minyak. Nah, itu hakikat iman. Jadi iman itu beberapa tingkatan. Semuaan berhak mengaku beriman kepada Allah. Semuaan kita amanna billah, kita beriman dengan Allah. Cuma iman kita ini apa? Sampai hanya sabut, sampai tempurung, sampai nyiur, sampai minyaknya. Nah, sudah sampai seorang hamba itu hakikat iman, sehingga dia merasakan dalam beribadah kepada Allah itu sesuatu yang mendapati ahli syahwat pada syahwat mereka daripada kelezatan dan kemanisan. Jadi artinya bila kita beribadah itu belum ada merasakan satu kenikmatan, kita beribadah belum ada merasakan kenyamanan, berarti kita belum sampai kepada hakikat iman. Belum sampai kepada, kita beriman ya beriman, tapi iman kita mungkin belum sampai ke titik yang dikehendaki, yang disuruh oleh Allah itu. Kalau iman kita sudah sampai ke situ, ke hakikat iman, kita merasa rugi namun kita kada beribadah hari ini. Kita merasa rugi namun hari ini kita kada tarawih. Kita kada rugi itu hari ini kada merasa kada umpat sembahyang witir. Kita hari ini merasa rugi, kita kadang membaca Al-Quran. Nah, karena kita membaca Quran itu kita merasakan satu kenikmatan, satu keberuntungan. Aku untung hari ini kawa baca Quran, untung hari ini kawa tarawih, untung hari ini kawa sembahyang ini. Nah itu bukti tanda kita sudah sampai kepada hakikat iman itu. Lihat orang-orang yang ahli syahwat, orang yang ketujuh main ini, dia begitu nikmat dengan permainannya. Padahal sering lapahan, saling lapahan. Orang main batu sering lapahan, cumannya nikmat. Ada yang patah betis, kada jadi soal, cuman nikmat. Nah, ajakannya kita ibadah nangka itu, tapi Allah kayak orang main bola.
Nah, memang itu perlu hakikat iman. Nah, iman yang sampai ke hakikat itu yang menjadikan ibadah itu satu keberuntungan. Menjadikan ibadah itu satu kenikmatan, kepuasan dirinya. Hari ini rasa beruntung, hari ini rasa nikmat karena kau sembahyang duha, kau sembahyang witir, kau baca Quran sajus, untung hari ini. Nah, itu sudah ada bau sampai ke hakikat iman sudah. Yang ke-20 al-ma'unatu fi kitmanis sirr aqallu minal ma'unah bitakhawwi ibsya'ihi mimman tutli'uhu alaihi. Bermula beban ma'unah, beban dalam menyembunyikan rahasia, itu lebih inting daripada beban pada takutnya terbuka rahasia itu dari orang yang kita buka rahasia itu atas orang itu. Kita ini ada satu rahasia. Kita menyimpan rahasia ini pasti ada beban. Kita menyimpan satu rahasia diri kita. Atau kita ada beban, menanggung beban. Tapi kalau rahasia ini kita buka kasih A misalnya, nah, bebannya lebih berat lagi. Jangan-jangan si A ini menyampaikan rahasia lawan A, lawan B, lawan C, makin parah lagi. Nah, jadi artinya apa? Bahwa yang namanya rahasia itu lebih baik kita simpan sorangan daripada rahasianya kita buka. Karena kalau kita buka beban kita lebih berat lagi menahani. Supaya si ini orang jangan membuka rahasia itu. Karena kada kayak diri kita. Kalau diri kita menahan satu rahasia, ada beban cuma kada berat. Kalau sudah kita sampai kita buka ke orang lain, nah orang lain itu kita kada kawal lagi mengatur. Kalau kamu mengendalikan lagi, tentu bebannya akan lebih berat lagi. Adallu dalilin ala kamali aqlir rajul sana'uhu ala akranih wa adallu dalilin ala tawadu'ihi ridahu bitta'khir bimawtinin yastahiqqu fihi at-taqdim wa adallu dalilin ala ikhlasi adamul mubalat bi iskhatil khalqi fi janbil haqqi. Bukti yang paling jelas atas sempurnanya akal seseorang, sana'uhu ala akranih, memujinya dia atas kawannya. Itu orang pintar artinya. Orang pintar, orang yang memuji kawan. Artinya orang yang kada pintar itu orang memuji diri seorang. Itu orang kada pintar artinya, memuji diri seorang. Mengisah keistimewaan seorang. Orang pintar itu orang yang memuji kawan. Dan dalil yang paling jelas atas tawadhu seseorang, dia ridha. Dia tidak keberatan. Nah, dikebelakangkan pada tempat yang dia berhak di tempat itu untuk dimajukan. Orang ini mestinya duduknya di muka nih. Disuruh orang ke belakangnya duduk, orang ada papainya. Kada jadi masalah. Nah, itu tanda orang tawadhu. Kada keberatan didudukkan orang di belakang, padahal ini itu berhak untuk didudukkan di muka. Dan dalil yang paling jelas atas ikhlasnya seseorang, tiada peduli dimusuhi oleh makhluk Allah pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang lain memusuhinya kada jadi soal selama yang dia kerjakan itu tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang kulakukan ini kada diharamkan oleh Allah. Yang aku lakukan ini kada bertentangan dengan adab tata cara agama. Perkara orang kada katuju itu urusan orang. Yang penting yang aku kerjakan ini Allah kada marah, kada bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Nah, itu tanda yang jelas atas ikhlasnya seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat situ ad-dunya syai'ani. Malam Jumat, malam Sabtu kita libur seperti biasa. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa min syahatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.